Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ansori selaku dosen mata kuliah hadis dakwah, dan saya sendiri Nuriyah Dia Putri dengan NIM 040403213132 akan memenuhi tugas materi 13 tentang warisan Nabi pada umatnya sebagai pijakan dalam berdakwah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda agung, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan menjelaskan kepada audiens di depan saya dengan judul teks hadis tentang warisan Nabi pada umatnya sebagai pijakan dalam berdakwah. Tujuan berdakwah diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini tak lain adalah menyempurnakan akhlak kepada seluruh manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dakwah juga merupakan sisi utama Rasulullah dalam mengajak manusia menyembah Sang Maha Kuasa. Sepeninggalnya Rasulullah, para sahabat pun melanjutkan dakwah sebagai warisannya. Rasulullah tidak pernah mewariskan harta, tahta, dan dunia, melainkan ilmu yang beliau wariskan kepada seluruh umat dan keturunannya. Kenapa harus ilmu yang menjadi warisannya? Baik, saya jawab. Karena dengan ilmu derajat seseorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan dirimulah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selain ayat di atas, ada juga kisah yang menceritakan tentang warisan Rasulullah kepada para sahabatnya atau umatnya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Hurairah di saat ia melewati sebuah pasar di kota Madinah. Tiba-tiba langkahnya berhenti oleh keramaian orang-orang yang di pasar itu. Lalu Abu Hurairah berkata, alangkah lemahnya kondisi kalian. Mendengarkan perkataan sahabat Nabi tersebut, tentu penduduk pasar terkejut. Kemudian mereka bertanya kembali, wahai Abu Hurairah, mengapa engkau mengatakan demikian? Kenapa dengan kondisi kita? Penduduk pasar bertanya. Tak lama kemudian beliau menjelaskan apa maksud yang diucapkannya. Sekarang kalian pergilah ke masjid. Di sana Rasulullah meninggalkan warisan kepada seluruh umatnya dan saat ini sedang dibagi-bagi. Mengapa kalian tetap di sini? Segeralah bergegas dan mintalah jatah bagian kalian. Tak ingin kehilangan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Akhirnya mereka bergegas meninggalkan aktivitasnya di pasar tersebut. Semua barang jualan dan toko mereka ditutup demi mengambil sebuah harta peninggalan. Dalam perjalanan menuju masjid, mereka pun bebarengan berangan-angan, apa jatah bagiku? Semua dari mereka memimpikan harta yang melimpah.
ruah. Sudah bisa diambil kesimpulan dan perkataan mereka bahwa yang namanya warisan itu pasti berupa harta dan dunia. Namun perlu diingat bahwa warisan itu tidak selamanya berupa harta dan tahta. Bisa jadi berupa nasihat, wejangan yang baik agar kelak menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya mereka tiba di depan halaman masjid, tak sabar ingin menerima bagiannya. Mereka pun langsung masuk ke dalam masjid. Akan tetapi mereka tidak melihat ada satupun yang sedang membagikan harta warisan. Tidak ingin menunggu lama-lama, meninggalkan bisnis mereka yang ada di pasar. Mereka pun langsung kembali ke pasar dan menemui Abu Hurairah. Dalam perjalanan pulang, mereka saling bertanya satu sama lain, mengapa seorang sahabat Nabi seperti Abu Hurairah tega membohongi kita? Ya sudah, biarkan saja. Coba nanti kita tanyakan apa maksudnya dia berbohong. Semua orang bertanya-tanya. Sesampainya di pasar, Abu Hurairah tetap berdiri di tempat semula sambil menunggu kedatangan mereka. Dan beliau bertanya kepada mereka, bagaimana sudah kalian ambil bagian kalian? Sungguh tega engkau Abu Hurairah membohongi kami, padahal kami begitu memuliakan engkau sebagai sahabat Nabi. Jawab mereka dengan nada kecewa, bagaimana mungkin saya membohongi kalian? Apa kalian tidak melihat sesuatu di dalam masjid? Abu Hurairah berkata begitu. Dengan perasaan hampa mereka menjawab, saya tidak melihat ada bagian harta warisan di sana. Yang kami lihat hanya ada beberapa kelompok orang membentuk halaqah. Ada satu kelompok yang berdiskusi tentang halal dan haram. Ada kelompok lain yang sedang membaca Al-Quran dan ada juga yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Abu Hurairah pun tertawa mendengar jawaban, dan penduduk pasar menjelaskan, celaka kalian, asal kalian tahu itu adalah warisan Rasulullah SAW untuk umatnya, agar kalian bisa menjaga warisan Nabi dengan mengajarkan kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah tidak pernah mewariskan harta kepada umatnya. Beliau hanya mewariskan ilmu agar supaya bisa diamalkan. Kisah di atas bukanlah satu-satunya cerita yang menjelaskan pentingnya menuntut ilmu. Ada banyak lagi cerita kalam para ulama yang menjelaskan bahwa ilmu merupakan bekal di dunia dan di akhirat. Seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi, orang yang ingin hidup di dunia maka bekalilah dirinya dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidup di akhirat, maka bekalilah dengan ilmu pula, karena ilmu dibutuhkan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.